Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Josjis porem srit. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar cerita penuh hikmah dan misteri bisa terus hadir setiap hari. Sekarang, dengarkan baik-baik. Jembatan Suramadu membentang panjang di atas Selat Madura, menghubungkan dua kota yang tak pernah tidur. Di siang hari, jembatan itu terlihat indah dengan deretan lampu dan lautan luas di bawahnya. Tetapi saat malam tiba, suasananya berubah menjadi lebih sunyi, dingin, dan seolah menyimpan suara-suara yang berasal dari dunia lain. Pada malam itu, seorang pengemudi travel bernama Hendra, berusia 34 tahun, baru saja menyelesaikan pekerjaannya mengantar penumpang ke daerah Kenjeran. Waktu sudah menunjukkan pukul 1.20 pagi, dan ia harus menyeberang ke Madura untuk mengambil barang titipan. Ia menyalakan mesin mobil, memasuki jalan tol, dan melaju menuju jembatan Suramadu. Malam sangat sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang terlihat di depan atau belakangnya. Angin laut berhembus kencang, menabrak kaca mobil, membuat suasana semakin mencekam. Saat memasuki bagian tengah jembatan, Hendra merasakan sesuatu yang tidak biasa. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada yang ikut lewat bersama hembusannya. Ia mencoba tetap tenang, menyetel radio pelan, dan fokus pada jalan. Namun tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Seorang perempuan berkebaya putih berdiri sendirian di tepi jembatan, menghadap laut. Rambutnya panjang terurai, tertiup angin, dan tubuhnya tampak kaku tidak bergerak. Hendra memperlambat mobil. Siapa malam-malam begini berdiri di jembatan? Pikirnya. Ia mendekat perlahan. Perempuan itu kemudian menoleh. Gerakannya sangat pelan, seperti seseorang yang lelah menangis selama berjam-jam. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Bukan menakutkan, tetapi terlihat sangat sedih. Hendra ingin berhenti dan bertanya apakah ia butuh bantuan. Namun saat mobil hampir sejajar, perempuan itu menghilang. Hilang begitu saja, tanpa berlari, tanpa berjalan. Seolah ditarik oleh udara. Hendra langsung menahan napas. Kedua tangannya gemetar di atas setir. Ia menoleh ke kaca spion, namun tetap tidak melihat siapa-siapa. Astagfirullah, apa itu tadi? Gumamnya. Ia kembali memacu mobil. Tetapi baru beberapa detik kemudian, terdengar bunyi ketukan dari bagasi. Tok, tok, tok. Suara ketukannya pelan, tetapi jelas. Terlalu teratur untuk disebut angin. Hendra berusaha mengabaikannya. Tetapi ketukan itu semakin terdengar lebih dekat, seperti berpindah ke pintu belakang. Ia menelan ludah, memegang setir lebih erat, dan mencoba membaca doa. Namun setelah itu, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Suara napas. Pelan, berat, dan berasal dari dalam mobil. Dengan gemetar, Hendra menoleh ke kaca spion tengah. Di kursi belakang, duduk perempuan berkebaya putih itu. Tubuhnya menunduk, rambutnya menutupi wajah, dan kedua tangannya menggenggam kain kebayanya. Hendra ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Udara di dalam mobil berubah dingin, seperti memasuki ruang tanpa kehidupan. Perempuan itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat, matanya sendu, dan bibirnya bergetar. Dengan suara sangat lembut, ia berkata, "Maaf, aku tidak ingin menakutimu." Hendra kaku di tempat. Ia tak bisa bergerak atau memalingkan wajah. Perempuan itu melanjutkan dengan suara bergetar, "Aku hanya ingin pulang, tetapi jasadku belum ditemukan." Napas Hendra terhenti sesaat. Udara di dalam mobil semakin dingin.
Lampu-lampu jembatan terlihat berkelip. Apa maksudmu? Tanya Hendra pelan. Perempuan itu menatap ke arah laut yang gelap. Aku terjatuh bertahun-tahun lalu, tapi arus laut membawa tubuhku entah kemana. Sampai hari ini, tidak ada yang menemukanku. Mobil bergetar pelan. Suara angin terdengar menyerupai tangisan jauh di bawah jembatan. Aku tidak ingin menyakitimu, ucapnya. Aku hanya menunggu seseorang berhenti dan mendengarkan. Tubuh perempuan itu mulai memudar perlahan. Parasnya masih terlihat sedih, tetapi suaranya semakin tipis. Terima kasih, sudah berhenti, sudah mendengarkan. Lalu, ia menghilang, lenyap dari kursi belakang, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Mobil berhenti sendiri di tepi jembatan. Mesin mati, meskipun kunci masih terpasang. Hendra gemetar hebat, menutup wajah dengan kedua tangan. Setelah beberapa menit, ia berhasil menenangkan diri dan mencoba menyalakan mesin lagi. Mobil hidup normal. Pagi harinya, Hendra menceritakan kejadian itu kepada petugas jembatan. Petugas itu menghela napas panjang dan berkata bahwa beberapa tahun lalu memang terjadi kecelakaan di jembatan ini. Seorang perempuan muda terjatuh dan terseret arus laut. Namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Banyak pengendara yang melintas antara pukul 1 hingga 2 pagi melihat sosok perempuan berkebaya putih yang berdiri di tepi jembatan, atau merasakan kehadirannya di dalam mobil. Semuanya menggambarkan sosok yang sama. Perempuan yang tidak marah, tidak mengganggu, hanya menunggu. Hendra termenung lama mendengar cerita itu. Saat menatap kembali ke arah jembatan yang membentang megah, ia merasakan hawa dingin yang sama seperti tadi malam. Dan sampai hari ini, banyak orang percaya bahwa arwah perempuan itu masih berada di sana. Menunggu seseorang menemukan jasadnya. Menunggu seseorang membawanya pulang. Hingga waktu mempersilakan ia pergi dengan tenang. Semoga kita selalu diberi keselamatan dalam setiap perjalanan, dijauhkan dari bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jangan pernah lupa berdoa, tetap berhati-hati, dan selalu menjaga diri. Dan sebelum kisah ini berakhir, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah-kisah penuh hikmah dan misteri bisa menemani malam Anda. Salam Josjis Porem 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 Srit.